atau ke ininya apa namanya, PowerPoint-nya sudah ada kan ya di grup ya, sudah saya share ya. Saya share dua PowerPoint dan satu textbook, buku bahasa Inggris. Nah, itu menjadi tambahan kamu nanti kalau belajar tentang hospitality business ya. Jadi di sini ada dua ya, teori dan mungkin ke best practice-nya. Karena sayang kalau saya cuma ngajarin teori, saya dari dosen di industri, kalau cuma ngajarin teori, sayang ya. Jadi nanti untuk teorinya kamu baca-baca aja ya. Jadi secara umum pengertian hospitality ini ada beberapa teori ya. Teorinya asal mula kata hospitality mungkin nanti bisa dibaca bahwa ini dari bahasa Latin, ada juga dari bahasa apa namanya Proto-Italic ya. Yang intinya tentang a host yang menjadi tuan rumah, dan hospitality ini baru-baru ini menjadi ilmu bagian dari manajemen, saat ini masih dalam bagian dari ilmu manajemen ya. Nah, nilai hospitality atau keramah tamahan bisa disebut juga, atau sebagai, kalau kata aslinya itu sebagai tuan rumah yang baik gitu ya. Kita sebagai orang misal hotel, orang restoran, kita melakukan memberikan servis kepada pelanggan kita, di mana kita harus mengedepankan namanya hospitality mindset ya. Nah, hospitality ini hospitality Indonesia terutama ya, itu sangat diakui terutama di perusahaan-perusahaan besar ya, baik di hotel di luar negeri maupun di apa namanya di kapal ya. Kalau nanti kamu mau ke cruise, banyak beberapa perusahaan yang senang meng-hire orang Indonesia karena hospitality-nya sudah terbentuk gitu ya. Jadi nggak usah di training tentang hospitality training pun, orang Indonesia itu keramah tamahannya sudah bawaan lahir lah gitu ya. Nah, nanti ini kamu tinggal baca aja ya. Saya harus admit nih. Tinggal baca aja untuk teorinya. Nanti saya akan langsung kita masuk ke apa namanya, ke mata kuliah yang praktisnya. Jadi nanti tolong dibaca ini ya, nih teori-teorinya. Kita masuk langsung ke bahasan pertama di dalam bisnis hospitality adalah kita membuat yang namanya studi kelayakan ya. Jadi apapun kamu mau masuk ke industri apapun, atau kita mau bikin satu industri, kita harus membuat satu studi kelayakan dulu. Ada yang tahu nggak fungsi studi kelayakan buat apa? Ada yang tahu nggak? Boy tahu nggak Boy buat apa buat studi kelayakan? Boy, Debbie, tadi siapa lagi yang pertama yang saya baca tadi? Boy, Debbie, siapa lagi? Mega, ada tahu Mega apa yang namanya studi kelayakan? Ada yang tahu nggak? Ayah lebih aktif dong. Salah nggak apa-apa. Ada yang tahu studi kelayakan itu apa? Indra? Apa? Yang kencang ngomongnya. Biaya gitu Pak. Estimasi biaya. Estimasi biaya. Yang lain? Ada pendapat? Yang lain apa? Studi kelayakan apa? Udah pernah diajarin studi kelayakan belum? Puji, tahu nggak Puji? Siapa tadi yang jawab? Siapa yang jawab? Pak. Ya, apa? Saya mencoba menjawab Pak. Kalau menurut saya studi kelayakan itu studi yang layak untuk kita pelajari, studi yang harus kita pelajari, seperti studi yang sekarang akan kita pelajari. Oke. Kaitan sama bisnis apa ya? Ada yang tahu nggak? Kelayakan itu kaitan dengan bisnis apa kira-kira? Saya, Pak. Oke, apa? Kelayakan suatu usaha, kelayakan untuk membuka suatu usaha, Pak. Oke, betul ya, itu siapa? Puji Lestari ya. Jadi secara prinsip benar kata Puji. Jadi kalau kita mau bisnis ya, kita mau bangun hotel, mau bangun restoran, kita harus bikin dulu namanya studi kelayakannya. Kira-kira bisnisnya itu layak secara finansial nggak? Layak secara legal nggak? Boleh nggak kita bikin hotel di area tersebut, bikin restoran di area tersebut? Nah, nanti di studi kelayakan itu mempelajari berbagai aspek ya, dari aspek pemasaran, aspek keuangan dan sebagainya ya. Jadi secara
best practice-nya studi kelayakan adalah suatu studi yang mempelajari tentang kelayakan suatu bisnis dari sisi aspek tadi, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek legal, dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Nah, jadi ini kelayakan bisnis itu ya. Jadi kalau kita mau bikin hotel nih, mau bikin restoran, kita bikin dulu studi kelayakannya. Nah, untuk apa ya? Itu supaya resiko kerugiannya kita bisa hindarin ya. Jadi kalau kita bikin hotel, kita nggak tahu marketnya di mana, siapa aja, harga tanahnya berapa, kira-kira daya belinya customer kita berapa. Ternyata kita bikin bintang 5 bisa di daerah mana itu di Jakabaring gitu ya. Bikin bintang 5 ternyata marketnya di situ jauh dari pusat bisnis, jauh dari pusat crowd masyarakatnya gitu ya, atau ekonomi dan pemerintahan dan sebagainya gitu ya. Mungkin kecuali kalau Windham ya, kalau Windham di situ dibilang bintang 5 secara produk oke lah, fine, tapi dia tidak spesifik mengejar marketnya yang bintang 5-nya di Palembang ya. Kalau saya lihat dia hanya melihat market, ada yang satu swing market di mana market lokal daerah penunjangnya Kota Palembang gitu ya. Itu kabupaten-kabupaten di sekitaran Sumatera Selatan. Karena kalau pemerintahan itu kan waktu dia meeting kan ada namanya tunjangan ini ya, perjalanan bisnis segala macam ya, atau SPJ, surat jalan ya, surat. Nah, itu menjadi daya tarik karena kalau di Kota Palembang ada aturannya, jadi misalnya pemerintah daerah Palembang mengadakan meetingnya di kota, di dalam kota gitu, di Palembang, itu nggak ada surat SPJ-nya, nggak ada surat jalannya, nggak dapat bonus, nggak dapat lawan gitu ya. Tapi once dia melewati, kalau nggak salah itu peraturan Kementerian Dalam Negeri dan Keuangan itu, melewati 30 km dari kota dia atau kantor dia itu sudah masuk ke dalam aturan boleh mengajukan SPJ. Nah, itu yang terjadi di Jabodetabek ya. Jadi kamu coba perhatiin hotel-hotel di Bogor, di Tangerang, di Bekasi itu akan banyak market government. Karena market government dari Jakarta itu sudah melewati misalnya 30 km. Nah, sebenarnya meetingnya di Jakarta juga bisa, cuma kalau di Jakarta kan nggak dapet itu ya, nggak dapet lawannya itu ya. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi kenapa banyak berjamur hotel-hotel di surrounding dari kota besarnya, salah satunya itu ya. Terus dengan studi kelayakan kita mempermudah perencanaan juga ya. Jadi step-stepnya atau timetable-nya akan lebih rinci gitu ya. Jadi kemungkinan ada yang tertinggal atau lupa itu sudah dibikin timetable-nya. Terus memudahkan proses pekerjaan itu sendiri dan kontrolnya juga gampang. Dengan ada studi kelayakan kita ketahuan harus modalnya misalnya untuk membangun hotel sekarang satu kamar itu kurang lebih ya, XP-nya misalnya bintang 3 300 juta gitu. Nah, dengan ada studi kelayakan itu bisa terkontrol gitu ya. Nah, yang terakhir ya pasti memudahkan pengendalian ya untuk kontrol biaya, kontrol waktu pekerjaan dan sebagainya. Sampai di sini ada yang mau tanya? Saya minta kelasnya aktifnya nanya aja nggak apa-apa, pertanyaan apapun yang bersifat konteksnya pada mata kuliah ini. Terus yang kedua, saya juga masih belajar sama. Jadi kalau orang yang orang belajar itu harus mau bertanya ya. Jadi kalaupun saya nggak bisa jawab, mungkin saya akan cari jawabannya the next day ya. Oke, ada yang mau tanya untuk sampai sampai slide pertama? Ada yang mau nanya? Ayo speak up, jangan malu. Bisa lihat presentasi saya? Di layar, bisa? Bisa? Bisa, Pak. Oke ya. Jadi tadi seperti saya sampaikan, jadi kita dalam belajar studi kelayakan itu kita mempelajari dari berbagai jenis aspek. Salah satu contoh yang saya sampaikan tadi aspek pasar ya, marketnya. Kita mau bikin hotel di Palembang, di kotanya gitu ya. Kita harus tahu kira-kira tingkat hunian kota Palembang tuh berapa sih gitu ya.
Nah, setelah tahu tingkat hunian, misalnya Kota Palembang, rata-rata okupansi hotelnya adalah 60% gitu ya. Nah, berarti 60% itu dikategorikan cukup menarik ya. Karena kalau hotel break even point-nya, BEP tahu ya break even point, jadi pada titik itu balik modal ya. Jadi ibaratnya nggak rugi, nggak untung gitu ya. Di 30% okupansinya. Jadi kalau di atas 30% dikatakan sudah mendapatkan profit. Apalagi kalau bisa 60 atau 70 berarti bisnisnya hotel di Kota Palembang menarik. Itu dari sisi aspek pasarnya ya. Jadi kita pelajari, oke, saya mau bangun hotel di Palembang, mungkin daerahnya misalnya Jalan Jenderal Sudirman gitu ya, ada tanah 5.000 meter, kayaknya cocok buat bintang 4 atau bintang 5. Kita lihat aspek pasarnya di Palembang, kira-kira daya belinya berapa nih gitu. Kita harus market analisis dulu nih. Hotel-hotel bintang 4 yang besar-besar lah kayak Arya Duta di Palembang harganya berapa? Misalnya range-nya Palembang Arya Duta mungkin 500 sampai 700 gitu misalnya ya, 700.000. Terus compare-nya lagi yang kalau kita mau head to head bintang 4 bintang 5 misalnya di sana bintang 4 apa aja di sana, ada yang tahu? Hotelnya apa aja di sana? Halo. Halo. Aston, Pak. Aston. Nah, misalnya Aston masuk bintang 4. Harganya berapa sih Aston? Kira-kira ada yang tahu nggak di Traveloka? Di itu ada yang tahu nggak harga Aston berapa? Nanti sambil lihat ya di Traveloka biar lebih aktif ya kelasnya ya. Saya pengen kelasnya aktif. Saya nggak ngajar di sini aja, saya ngajar di kampus-kampus lain. Anak-anaknya lebih aktif itu. Coba minta, nih anak buahnya Fazil lebih ini dong, lebih speak up. Kamu masuk ke dunia industri, di dunia industri itu kita harus menjadi orang yang outgoing ya. Outgoing personality itu orangnya berani berbicara, terus tapi tetap dengan kaidah-kaidah hospitality ya, tidak malu dan sebagainya. Saya minta lebih aktif ya kelasnya ya, supaya kamu bisa banyak menyerap ilmunya gitu. Saya dosen dari industri, dari global brand, dari Marriott. Kalau saya ngajar satu arah doang, sayang banget itu lo nggak ada ininya. Saya pernah di satu kampus di Jakarta, di mana anak-anaknya lebih aktif gitu. Saya yakin harusnya di Palembang juga sama ya. Jadi kalau ada yang mau tanya silakan tanya ya. Oke, selain Aston, apa lagi hotel apa bintang 4, bintang 5 di sana? Novotel, Pak. Novotel. Novotel tahu nggak harganya berapa? Range-nya di Traveloka? Kalau nggak salah 1 jutaan, Pak. Oke, 1 jutaan. Nah, berarti kan tadi ada batas bawahnya itu, katakanlah saya bilang di 500, batas atasnya 1 juta ya. Nah, berarti daya pasar atau daya belinya di Kota Palembang itu marketnya walaupun market lokal ataupun market dari orang Jakarta atau luar kotanya itu datang ke Palembang dengan harga 1 juta itu market masih bisa mengabsorb, masih bisa menerima ya. Kayak Novotel berarti ada tamunya 1 juta, berarti kita bisa bikin hotel dengan harga jualnya 1 jutaan ke atas atau 1 jutaan ke bawah ya. Nah, hal ini yang menjadi sangat penting nih di awal waktu kita mau bikin bisnis apa aja. Ini nggak hotel aja ya, kalau mau bikin restoran juga kamu sama. Kamu harus lihat di sana itu apa namanya istilahnya, Kambang Iwa ya, yang tempat makanan-makanan itu Kambang Iwa ya. Iya, Pak. Nah, Iya, kayak Pak. di situ kan misal kamu mau bikin resto, kafe di daerah situ. Kamu harus lakukan SWOT analisis dulu. Rata-rata harga jual di sana berapaan sih? Ada yang tahu nggak rata-rata jualan di sana main course-nya berapa ya? Sekali makan 100.000, 50.000? Berapa harga jualannya di situ? Untuk levelnya restoran gitu. 50 ribuan, Berapa? Sorry, suaranya nggak jelas. 50 ribuan. Apa suaranya kecil bang? Apa? Berapa? Kira-kira? Sekitar 50 ribuan, Pak. Kayak 50 ribuan. Berarti kalau kamu daya belinya 50 ribuan, ya kamu harus bikin jualannya, produknya yang range-nya di situ ya. Kecuali kalau kamu mau masuk ke kelasnya misalnya gitu, daerah situ bisa bikin fine dining ya. Harganya 250.000, 500.000. Tapi ada nggak sih marketnya orang Palembang yang mau spending sebesar itu gitu ya. Nah, makanya dari aspek pasar itu kita harus pelajarin dulu. Kira-kira berapa besar market yang akan kita sasar. Orang yang masuk ke hotel di harga 500 sampai 1 juta tuh berapa banyak sih Palembang gitu ya, yang kita harus pelajari. Sama dengan tadi kafe yang mau makan di atas 50.000 itu berapa besar gitu loh.
Kalau marketnya kamu tidak terlalu besar, berarti kamu masuk ke niche market atau market yang sangat kecil. Produk kamu harus jelas, itu diferensiasinya harus jelas, produk quality-nya harus bagus supaya kamu punya daya saing yang kuat ya. Nah, selain aspek pasar, kita juga harus pelajari aspek pemasarannya. Nah, kira-kira jualan hotel di mana tuh, di Palembang sama nggak dengan di Jakarta atau Surabaya? Apakah pemahaman digital marketing masyarakat di sana sudah cukup baik nggak gitu? Jadi kita mungkin saat ini kan kita sudah tidak melakukan lagi model pemasaran yang tradisional ya, menggunakan radio atau menggunakan media cetak. Kita lebih banyak ke digital ya, digital dengan platform misalnya IG, Facebook, Twitter dan sebagainya ya. Nah, nanti di sesi lain saya akan ceritain gimana cara melakukan digital marketing ya. Nah, itu aspek pemasaran kita harus pelajarin supaya kita bisa tepat sasaran. Kayak kemarin saya bikin satu studi ya, ternyata saya nyebar ke seluruh GM se-Indonesia. Pertanyaan saya adalah ke mereka, apakah selama musim pandemi metode yang dilakukan pemasaran seperti apa? Kebanyakan menjawab digital marketing. Tapi ada satu hal yang menarik dari satu kota, kotanya kota besar, Gorontalo ya, kota di provinsi. GM-nya bilang, Pak, market di sini justru lebih banyak dari radio gitu, iklan radio. Nah, berarti kan kamu tidak bisa menyamaratakan gitu ya. Misalnya kamu bikin hotel di Gorontalo itu, kamu akan lebih efektif ternyata marketing aktivitasnya menggunakan radio gitu, promosinya gitu ya, bukan dengan digital marketing. Berarti kan tergantung profil market. Nah, kamu harus tahu juga di kedalaman profil marketnya di mana tuh, di kota kamu, di Palembang, misalnya di Muara Enim, di mana market itu seperti apa gitu ya, model penetrasi promosinya seperti apa gitu ya. Terus lanjut aspek teknis dan teknologi. Kalau kita mau produk kita diferensiasinya jelas gitu ya. Misalnya kamu pernah ke daerah Serpong di Jakarta, ada hotel namanya GSL ya. Dari bangunannya itu terlihat unik gitu ya. Nah, itu menjadi daya tarik tuh gitu. Nah, sekarang coba itu diaplikasiin ke Palembang, kira-kira masuk kayak gitu kalau misalnya desain hotelnya futuristik. Mau nggak mau kan teknologinya mahal, biaya investasinya mahal. Bisa jadi kalau terlalu mentereng teknologi itu malah menjadi takut bagi marketnya gitu, takut mahal ke hotel ini karena dari sisi physically bangunannya aja udah beda banget gitu ya. Orang jadi ada ketakutan, itu juga malah menjadi negatif impact ya. Jadi kita harusnya jangan pakai ini nih kayaknya di Palembang karena market belum tentu bisa nerima, atau market ada swing market atau market milenial yang suka yang begini, ya kita bisa bangun itu gitu ya, supaya kita punya kelebihan atau competitive advantage gitu ya. Misalnya yang pentingnya SDM nih ya. Ya kalau lihat sekarang kan di Palembang udah ada Poltekpar, berarti supply tenaga kerja gampang lah. Coba saya bayangin saya yang bangun Grand Jury ya dulu di Palembang, terus di mana Lahat, Muara Enim, itu gimana saya ngalamin kesulitan nyari SDM ya, terutama untuk level HOD ya, Head of Department ke atas GM. Itu kebanyakan dulu masih tahun berapa ya, 2012 ke atas itu tuh masih banyak HOD-nya itu harus dari luar kota Palembang ya, kalau nggak salah malah supply banyak dari Padang, yang pasti dari Jawa dan DKI Jakarta lah ya. Jadi nyari GM tuh dulu di daerah Sumatera Selatan kita rada susah, tapi sekarang sudah banyak ya. HOD, GM dari penduduk lokal sudah banyak. Nah, ini juga dipengaruhi oleh adanya lembaga pendidikan ya, seperti Politeknik Pariwisata Palembang, menghasilkan tenaga-tenaga terampil sehingga untuk front office, housekeeping, operation semuanya sudah bisa disuplai dari tenaga lokal. Nah, ini sangat mempengaruhi ya. Itu terjadi kalau kita dulu saya bikin misalnya Grand Jury di Dumai ya, ingat banget tuh. Sebentar saya di sana, itu tuh si owner karena susah nyari SOD, dia harus menyiapkan dormi ya, asrama ya untuk kepala departemen. GM sudah pasti in-house lah ya untuk kepala departemen.
Nah, ini kan akan menimbulkan biaya tambahan ya. Jadi kita harus bangun juga asrama buat karyawan dan sebagainya. Ini sama contohnya kayak hotel-hotel yang di daerah remote island ya. Misalnya kita hotelnya Med Club, Club Med gitu ya. Club Med itu daerah-daerah terpencil. Karyawan nggak mungkin tinggalnya jauh dari hotel gitu karena setiap saat dibutuhkan gitu ya. Jadi dia harus stay-nya di area dekat proyeknya atau hotelnya ya. Terus aspek manajemen nanti kita akan lihat nih kalau mau bangun hotel di Palembang, kira-kira pakai brand segede Marriott atau Accor, oke nggak gitu? Kalau Accor sudah ada ya, tapi Marriott belum ada di sana. Tapi saya lihat ada Aston di sana, tapi Aston kan masuk economic scale lah ya, maksudnya skalanya tidak besar, nggak global seperti Accor dan Marriott ya. Terus aspek keuangan juga nih, nanti ngebangun hotelnya mau pakai uang sendiri, pinjam di bank, atau kombinasi, nah itu juga menjadi pengaruh. Nah ada aturan bahwa misalnya modalnya 100 miliar gitu ya, bank biasanya hanya ngasih pinjamannya, misalnya maksimal 60%, jadi 40% kita harus bikin modalnya dari sendiri, jadi 100 miliar, 40 miliarnya harus modal kita, sisanya baru pinjam ke bank gitu ya, nggak bisa seluruhnya dari bank ya. Walaupun pada praktisnya banyak yang diakal-akalin akhirnya bisa minjem dengan jumlah besar ya. Terus aspek ekonomi, seperti sekarang kita ekonomi lagi kondisi sulit ini kita nggak mungkin bikin hotel karena kondisinya lagi susah ya. Terus budaya juga mungkin ada beberapa daerah yang masih tidak mengizinkan di daerahnya dibangun hotel karena mungkin masih ada pemikiran yang menganggap bahwa hotel tidak bahwa sebenarnya kan hotel kan tidak hanya untuk stay aja tapi untuk keperluan bisnis dan sebagainya ya. Aspek hukumnya apakah tanah tersebut bersengketa atau tidak. Nah, nanti kita harus ada legalitasnya, kita harus izin Mas buka hotel itu sangat banyak ya, dari mungkin ada sekitar 30 atau 50, mulai dari izin bangunan, izin ketinggian, izin nyampe ke pengantar listrik, terus izin pembuangan dan sebagainya ya. Terus dampak lingkungan juga, apakah di hotel tersebut misalnya ada mangrove gitu, kita nggak boleh kan namanya reklamasi gitu ya. Nah ini adalah salah satu contoh. Oke, sampai di sini saya minta ada yang nanya dong, biar kelasnya lebih aktif. Silakan, siapa yang mau tanya? Ada yang mau nanya? Bahasa saya bisa dicerna atau ditangkap? Halo. Hasil SKB tadi apa tadi? Studi kelayakan bisnis. Jadi hasil dari studi kelayakan bisnis itu apakah proyek itu visible? Visible itu berarti menarik untuk diinvestasikan, menguntungkan untuk diinvestasikan, atau tidak menarik atau tidak menghasilkan. Misalnya kita tadi bangun hotel ternyata marketnya nggak mampu di atas 1 juta gitu, daripada kita bangun akhirnya rugi ya mendingan proyeknya tidak diteruskan gitu ya. Jadi ini hasilnya itu nanti bahasanya adalah visible atau tidak visible, makanya disebutnya visibility ya. Visibility itu layak atau tidak layak gitu, kira-kira bisnisnya layak nggak diterusin atau udah sampai di sini doang, ternyata emang saat ini belum bisa bangun hotelnya karena aspek-aspek ininya mungkin tidak bisa terpenuhi ya. Ada lagi yang mau tanya? Saya Pak izin bertanya. Yuk. Nama saya Mega Sylvia. Saya mau bertanya Pak, dari fakta lapangan itu ada menuju ke aspek hukum dan legalitas ya Pak. Nah itu maksudnya di bagian ke arah mana Pak? Di bagaimananya yang aspek hukum dan legalitasnya Pak? Terima kasih. Yang paling utama tuh gini, misalnya kita mau bangun tanah sengketa yang saya bilang gitu ya. Jadi mungkin tanahnya itu atau jalurnya. Jadi kan kalau kamu ke tata kota ya, ke kota Palembang itu, nanti kalau kamu tanya itu di sana, misalnya kamu mau bangun hotel di daerah, saya nggak tahu daerah Palembang ya, misalnya daerah atau Jakarta lah ya yang paling apa. Membangun di hotel di daerah Jakarta atau di Bandung ya paling enak ya, saya orang Bandung. Membangun di daerah Bandung itu di daerah Dago ya. Di daerah Dago ternyata dari fakta di lapangan itu di kota Bandung itu sumber air udah susah gitu ya. Berarti akan ada masalah dengan aspek hukum atau legal.
Karena di sana nanti suplai airnya tidak boleh menggunakan sumur air bawah tanah gitu ya. Kita nggak boleh nyedot langsung dari bawah tanah. Kita harus beli dari PD Pump gitu. Ternyata PD Pump juga suplainya tidak bagus buat industri. Nah, itu dari fakta di lapangan aja itu sudah terlihat akan timbul masalah gitu. Kalau kita paksain, berarti kita nanti investasi akan tinggi nih. Kita harus beli airnya mungkin pakai tangki gitu ya. Dan cost-nya akan mahal dibanding kita ngebor atau kita beli PDAM. Itu aja udah kelihatan di muka gitu, bahwa ini akan tampak fakta di lapangan ada permasalahannya ini gitu ya. Nah, mungkin ada masalah lain juga, misalnya kayak tadi jalurnya, kalau kamu pernah ke Bandung di depan gedung sate itu kan, itu adalah jalur hijau ya. Jadi orang di situ hanya untuk olahraga dan sebagainya. Disebutnya jalur hijau itu artinya daerah reboisasi, resapan air, taman, nah itu daerah hijau. Nah kalau ada disebutnya daerahnya kuning, kuning itu artinya bisa buat bisnis. Tapi kalau ada daerah disebutnya merah, ini daerah yang udah nggak boleh digunakan untuk aspek bisnis ya, karena mungkin pertimbangan tadi airnya terbatas, faktor keamanan, faktor yang lain-lain. Nah dari situ itu kita sudah melihat dari fakta di lapangan, ini jalurnya jalur hijau, kuning, atau merah gitu ya. Kalau jelas-jelas jalur kuning berarti kamu bisa bikin bisnis di situ. Atau jalur hijau kamu nggak bisa gitu. Memang ada yang mengakali beberapa perusahaan besar gitu ya. Dia akhirnya melobi anggota dewan, melobi eksekutif, merubah tata ruang yang tadinya jalur hijau dirubah jadi kuning. Tapi itu sangat mahal biayanya, kan kita harus mengentertain mereka merubah undang-undang dari jalur hijau pindah ke jalur kuning. Nah itu konsekuensinya kan secara pemerintahan itu harus ada kayak model ruslah ya, mengganti gitu. Misalnya gedung sate boleh jadi pusat bisnis. Nah kompensasinya adalah kita harus membangun kantor pemerintahan misalnya di daerah kota Bandung pinggirannya gitu. Nah itu biaya akan timbul nantinya, kurang lebih seperti itu. Sama seperti kamu misalnya bangun di daerah Sudirman, Palembang, mungkin udah di situ daerah bangunan heritage gitu ya, kamu udah nggak bisa rubah, tapi kamu pengen pengen jadiin hotel gitu kan. Nah itu kan harus berurusan dengan hukum nantinya, harus merubah tata ruangnya, merubah segala aspek legalnya dan sebagainya. Itu cost-nya sangat mahal. Dan belum tentu waktu cost-nya itu udah dibayar, bangun hotel, kan investasinya jadi tinggi nih. Waktu investasi tinggi kan jualan harganya, buat harganya mungkin jadi 5 juta gitu. Mana ada yang mau stay ya di Palembang harga semalam 5 juta gitu. Mungkin saat ini belum ada gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Mega. Paham ya? Baik Pak, terima kasih Pak Dino. Yang lain ada yang nanya lagi? Jadi Pak, saya ingin bertanya, Pak. Yuk, oke, siapa? Kita, Pak. Oke, silakan. Misalnya kita mau bangun hotel, Pak, dan bekerja sama dengan grup, contohnya grup Akor. Nah, yang saya tanyakan, pembagian keuntungannya itu bagaimana ya Pak, antara owner dengan grupnya itu? Oke, jadi kalau kita jadi owner nih ya, kamu jadi owner, kamu udah punya tanah, kamu udah bikin studi kelayakan. Menurut studi kelayakan, menguntungkan, visible, bangun hotel misalnya di Palembang itu mungkin di ring satunya Palembang ya, ring satunya. Nah ceritanya kamu udah dapat studi kelayakannya, modal udah ada, kamu kan mulai showcase belanja naik compare ya, mau pakai brand mana nih gitu ya. Katakanlah kamu tadi bilang brandnya brand Akor gitu ya. Nah, Akor itu kan punya beberapa brand lagi ya, ada yang paling tinggi itu Sofitel, di bawahnya ada Novotel atau Mercure, terus Ibis dan sebagainya gitu ya. Nah ternyata misalnya kamu mau bikin Ibis lah gitu ya, karena marketnya di Palembang bintang 3 rame nih, laku nih, harganya di sekitar 500-an gitu. Nah nanti waktu kamu kontrak sama Akor itu ada perjanjiannya, perjanjian namanya manajemen agreement ya. Di situ tuh nanti si Akor akan bikin lagi studi kelayakan versinya Akor gitu ya. Menurut Akor modalnya itu misalnya nanti itu kalau dalam studi kelayakan kita mengistilahkannya investment per roomkey ya, per kamar. Per kamar berapa roomkey investmentnya berapa per roomkey.
Ada lagi nanti istilahnya room B ya. Nanti saya terangin room key dan room B bedanya apa. Nah, misalnya per room key Accor itu biayanya satu kamar itu investasinya misalnya 500 juta gitu ya. Terus kamu mau bangun, menurut Accor idealnya bikin hotel di Palembang itu dengan grup Ibis kamarnya paling banyak 100 gitu ya. Berarti kan 100 kamar dikali 500 juta jadinya berapa? Ada yang tahu? 100 kamar dikali 500 juta berapa? Ada yang tahu nggak? Jadi 50 miliar ya misalnya gitu ya. Nah, 50 miliar itu investasi kamu bangun gedung ya di luar tanah ya. Nah, 50 miliar itu nanti menurut Accor setelah dihitung okupansi di Palembang itu bintang 3 60% rata-rata. Mungkin tahun pertama rata-rata okupansinya 55 lah gitu. Tahun kedua naik 60, tahun ketiga naik 5%, terus 2% dan selanjutnya. Ternyata balik modalnya menurut si Accor ini tahun ke-10 katakanlah ya. Nah, nanti pembagiannya itu Accor tuh ada biaya yang harus kita bayar ya. Pertama dari waktu kita join dengan Accor ada namanya joining fee-nya gitu ya. Misalnya 2 miliar tuh kamu. Jadi kamu waktu mau bikin Accor, kamu bayar dulu 2 miliar. Perjanjiannya selama 2 tahun kamu harus mulai bangun ya. Tapi kalau kamu 2 tahun nggak bangun, 2 miliarnya hangus tuh. Karena kamu dalam 2 tahun tidak bisa fulfill, tidak bisa memberikan kewajibannya untuk bangun ya. Jadi kontraknya selesai di 2 tahun. Biasanya dikasih kontraknya gitu. Karena dengan kamu udah milih Accor, Ibis gitu ya, mereka kan sudah melakukan iklan akan dibuka hotel di daerah misalnya Jalan Raja Wali, Palembang gitu ya, Accor, brandnya Ibis gitu ya. Nah, itu kan iklannya sudah dibentuk tuh ya. Dan kantornya Accor di Jakarta itu udah mulai jualan dari sekarang, jauh-jauh hari kira-kira marketnya siapa aja kita udah approach gitu. Nah, biayanya kan ibaratnya si Accornya sudah jualan dong, udah ada udah melakukan suatu tugasnya gitu. Nah, selama 2 tahun nggak terjadi, kamu nggak jadi bangun, duitnya hangus 2 miliar itu ya. Nah, katakanlah kamu jadi bangunnya dalam 2 tahun, kamu bangun. Nah, bangun, nanti kan selama ngebangun itu ada biaya lagi namanya technical assistant. Nanti pihak Accor tuh akan mereview gambarnya kamu. Kamu kan pilih arsitek sendiri misalnya ya, kontraktor sendiri. Nanti si Accor akan datang, dia melihat secara fungsi dan secara estetika gitu. Secara estetik mungkin si arsitek gambarnya keren banget gitu ya. Tapi secara fungsi nanti maintenance-nya housekeeping susah. Front office repot, segala macam. Nah, si Accor akan ngasih saran. Ini sebaiknya bangunannya nggak gini karena nanti housekeeping-nya repot bersihinnya. Nah, atau operation di FO ribet kalau layout-nya begini. Nah, itulah. Nah, nanti si Accor itu akan dapat presentasinya. Dari penjualan misalnya jualan bulan ini laku 1 miliar gitu ya. Atas 1 miliar si Accor dapat 3% dari 1 miliar. Jadi sebutnya basic management fee ya. Terus nanti ternyata dari 1 miliar dia dapat untung 30%, 300 juta. Nah, dari 300 juta dia dapat lagi misalnya 6% dari 300 juta atau disebutnya insentif gitu. Jadi biasanya komponennya adalah basic. Basic fee itu ngambil dari top line ya, dari total revenue-nya. Tadi kan 1 miliar revenue-nya Hotel Ibis di Palembang. Jadi 1 miliar dikali 3%, misalnya 30 juta gitu ya, atau 300 itu sebagai basic fee ya. Terus nanti ada keuntungan, misalnya tadi untungnya 500 juta, jadi 50% untungnya. Nah, nanti ada lagi namanya insentif fee. Biasanya insentif fee tergantung masing-masing, misalnya 6% lah katakanlah. Jadi 6% dikali 500 juta. Nah, itu adalah bagian dari yang didapat oleh Accor. Tapi mungkin Accor ada lagi nanti fee yang lainnya banyak gitu. Masing-masing hotel punya karakteristik fee-nya yang berbeda-beda ya gitu. Ada lagi yang mau tanya? Cukup menjawab? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada, saya lanjut ya. Nah, tadi kan udah cerita bahwa kamu membangun hotel ya.
bangun hotel itu kan nanti biayanya seperti ini nih, tunggu. Biaya konstruksinya mulai bangun dari struktur ya. Kan kalau kamu lihat kalau orang ngebangun tuh ada struktur ya, ada yang kayak paku bumi itu ya. Terus arsiteknya kan kita harus bayar ya, desainnya, desain buildingnya, interiornya, terus sama mesinnya, mechanical, electricalnya kan harus ada power listriknya, ada pompanya, ada chillernya. Katakanlah tadi nilai investasinya untuk konstruksi ini 70 miliar gitu ya. Terus nanti ada bayar desain untuk ini segini sekian. Terus ada, nah biasa kalau kita ngebangun ada lagi namanya MK ya, main kontraktor. Nah kerjanya adalah dia pengawas, mengawasi kerjanya arsitek, mengawasi kerjanya sipil, ME. Nanti kita harus bayar juga yang namanya supervisi dari MK ya, manajemen konstruksi ya. Jadi seperti saya sampaikan, izin bangunan, izin mana tuh hotel tuh sangat banyak izinnya, ada sekitar 50 kalau nggak salah apa. Nanti saya detailnya saya share ya. Ini totalnya misalnya untuk bangun izin semuanya 1 miliar 1,2. Terus pasang listrik, pasang PLN, pasang air minum, PAM ya, telepon misalnya 500 juta dan ini total biaya konstruksinya 75 miliar. Nah, terus tadi kita bayar technical assistant ya sama akornya tadi kan. Bayar technical assistant selama proses pembangunan kan, akornya bantuin ya, review gambar, review bangunan, review mechanical electrical, nilainya misalnya segini. Nah, hotel waktu baru operasional kan belum ada uang ya, dia perlu bayar gaji, bayar listrik, jadi si owner harus nyiapin namanya modal awal atau modal kerja, working capital. Ini gue dimasukin lagi juga sebagai biaya investasi. Terus kita mulai hotel buka, kita rekrutmen kan, pre-opening, kita training, kita beli kendaraan dan sebagainya, itu masuk di pre-opening. Ini dijumlahkan, inilah total untuk membangun hotel misalnya Ibis di Jalan Raja Wali Palembang, totalnya misalnya dari 100 kamar, total biayanya 78 miliar. Ini adalah investasi untuk bangun hotel gitu ya. Seperti saya sampaikan, 78 miliar ini si owner duitnya bisa jadi duit sendiri, totalnya segini, atau dia bisa pinjem. Nah, ini komposisi pinjamannya adalah 30-70 misalnya ya. Misalnya kamu pinjam dari Bank Mandiri gitu ya. Modal kamu dari 78, 30%-nya adalah 23 miliar ya. Sisanya kita minjem ke bank 54 miliar. Jadi totalnya 78, ini 78 sama dibagi 2, kita modal sendirinya 30%, sisanya pinjam ke bank. Nah, cara pinjam ke bank juga nanti, bank tidak akan langsung serta-merta ngasih segini, dia bertahap biasanya. Misalnya baru bangun konstruksi, dia mungkin konstruksi biayanya misalnya 5 miliar, dia kasih 5 miliar dulu. Terus habis 5 miliar, dia harus review dulu, audit dulu, benar nggak pekerjaannya, gitu kan. Nah, kalau ada masalah, biasanya nanti dari total pinjaman ini nggak semuanya dikucurin, gitu ya. Nah, katakanlah setiap level, setiap step sudah dilakukan dan totalnya semuanya sudah dapat 54 miliar, maka hotelnya berdiri ya, 78 miliar. Nanti biasanya baik akor maupun arsitek itu akan membuat yang namanya data teknis ya. Jadi masing-masing, misalnya ini bangunnya berapa lantai? Oh, cuma 7 lantai sama atap ya. Ya, di masing-masing daerah juga ada namanya koefisien lahan atau koefisien bangunan berapa maksimalnya. Jadi misal kamu 1000 ya tanahnya ya. 1000 itu tidak boleh dibangun 1000-nya penuh jadi 1000 gitu. Misalnya di Palembang itu koefisien bangunannya misalnya ya 70% gitu ya. Jadi kamu hanya bisa bangun hanya 30%, 70% harus ruangan terbuka. Jadi parkir atau jadi taman dan sebagainya ya. Nah, ini aturan-aturan ini sangat ketat apalagi di DKI ya, di Jakarta ya. Jadi kita kalau punya tanahnya 1000 ya hanya bisa dibangun misalnya tadi kan 30% hanya 30 jadi 300 meter gitu kan. Nah, berarti kan investasinya mungkin dengan 300 meter nggak cukup bangun 100 kamar. Karena nanti ada koefisien ketinggian lagi. Bangunannya tidak boleh tinggi lebih dari misalnya 7 lantai gitu kan ya. Nah, itu
tidak boleh dilakukan. Nah, itu juga aspek hukum ya, sama aspek teknis nanti yang mempengaruhinya. Kamu harus tahu dulu, ngebangun di Palembang itu batas ketinggiannya berapa. Biasanya kita kalau deket airport, kita nggak boleh tinggi lebih misalnya dari 4 lantai ya. Karena ada nama istilahnya aerodom. Aerodom itu waktu pesawat mau landing atau mau take off itu tidak boleh terhalang bangunan tinggi gitu ya. Jadi sekitar radius berapa kilo itu nggak boleh ada bangunan-bangunan tinggi gitu ya. Nah ini contoh dari data teknis ya. Dari data teknis itu nanti si arsitek akan bangun luasnya basement berapa. Nah, basement ini dengan luas segini bisa nampung berapa mobil. Terus nanti back office-nya di mana simpennya, bisa di atas, bisa di basement, dan sebagainya. Lantai 1, 3, dan 4. Nah ini spesifikasi ini dihitung oleh si arsitek. Nah ini juga dihitung sebelum kita bikin studi kelayakan ya. Jadi kira-kira bangun 100 kamar di daerah Jalan Raja Wali di Palembang itu memungkinkan ya kan, itu kan daerah kalau nggak salah daerah perumahan ya. Belum tentu nanti ada undang-undang gangguan ya, izin tetangga gitu ya. Kadang-kadang di daerah pemukiman tidak boleh melakukan jadi jalur kuning, nggak boleh bisnis di situ ya. Tapi kalau nggak tahu ya kalau di Palembang apakah seketat DKI ya. Kalau kayak di DKI kita nggak bisa bangun hotel di daerah Menteng gitu kan. Itu memang udah perumahan, tidak boleh ada hotel di situ ya. Nah ini adalah luasan yang telah dihitung sama arsitek. Jadi nanti kamarnya luasnya berapa nih per meternya. Oh ini ceritanya nih kamarnya mulai dari lantai 3, masing-masing kamar luasnya misalnya Ibis, kalau Ibis kegedean ya, ini mungkin Novotel lah ya, Novotel mungkin, tapi Novotel ini kekecilan, mungkin Aston nih kelasnya nih, Aston satu kamar ukurannya 22 square meter ya, ini kelasnya Aston nih. Nah jadi mungkin lantai 3 sampai lantai 6 masing-masing ada tipe kamar yang luasannya segini. Tapi di lantai 6 nanti ada luasannya yang lebih besar gitu ya. Kenapa kita jual yang kamar besar di lantai paling atas, ada yang tahu nggak? View-nya, Pak. Ya bisa view, ya itu bisa kita jual tuh nanti. Jadi kamu nanti kamarnya tipenya sama, tapi view-nya beda, kamu bisa bedain tuh, kamu jadi front office ya nanti ya. Ada yang city view, atau mungkin kalau di Bali ada ocean view gitu ya. Ada golf view, itu harganya dibedain tuh lebih mahal. Padahal luasan kamarnya sama aja, terus amenities-nya, isinya di dalam kamar sama aja, tapi harganya bisa beda karena view-nya gitu ya. Nah ini nanti dibahas di revenue management tuh. Saya ngajarin revenue management, gimana cara melakukan struktur jualan supaya harganya bisa mahal. Tadi dengan view salah satu contohnya betul, jadi view yang bagus, kita jual harganya lebih mahal ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Saya sampai jam 9 ya, karena saya ada morning briefing ya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau nanya? Nggak ada, saya lanjut ya. Ini jadi luasan tadi, nah nanti kita hitung masing-masing luasan itu totalnya berapa. Nah luasnya ini, nah ini totalnya ceritanya jadi kamarnya ada 169 room key ya. Jadi ada room key, nanti ada room B. Kalau room key berarti per kamar nih ya. Ada key, ada kuncinya, jadi satu kamar satu kunci ya. Tapi nanti ada satu kamar 2 room B, itu apa, ada yang tahu nggak? Ada satu room key tapi room B-nya 2, ada yang tahu nggak? Kenapa gitu? Jadi kalau kamu masuk ke kamar kayak di apartemen ada 2 bedroom ya, kuncinya satu kan, satu room key. Tapi 2 room B, ada 2 kamar gitu ya. Ada 2 bedroom, 2 tempat, 2 kamar ya, bukan 2 tempat tidur, 2 kamar di dalam satu kunci ini. Atau kamarnya presiden suite, biasanya di dalam presiden suite itu ada 3 kamar ya. Jadi ruang tamunya, ruang kamar utamanya, terus mungkin ada ruang kamar anaknya, jadi 3 room B gitu ya. Jadi bedainnya room B sama room key itu ya. Nah dari total ini didapetin kamarnya 169, misalnya Aston Palembang ya, bikin 169 room key ya. Masing-masing kamar tadi yang saya sampaikan di lantai A paling atas yang paling besar. Ini kayak contoh nih GM apartemen, executive suite ini tuh ngambilnya 2 room B ini.
tapi jadi satu kamarnya ya. Room key-nya satu, tapi ada dua, jadi 2 kali ruangan yang paling kecil, yang paling normal. Ini ukurannya 22, ini bisa 33 atau 45. Jadi 2 kamar digabung ya. Jadi 2 room bay, 1 room key ya. Oke, tadi susah nggak mencernanya? Yang lain gimana? Kira-kira bisa yang ajari ngerti nggak ya? Jangan saya nyampe ngobrol panjang nggak ngerti lagi. Gimana yang lain? Ada yang ngerti nggak yang saya ajarin? Halo. Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ya. Oke. Ngerti, Pak. Oke, sip. Ini komposisi kamarnya nih. Nah, nanti kapan kita bikin twin? Kamu tahu ya twin. Jadi satu kamar ada 2 tempat tidur, itu namanya twin. Atau double ya, 1 king gitu ya. Kira-kira menurut kamu komposisinya berapa banyak twin, berapa banyak king, cara menentukannya gimana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Berapa harus banyak twinnya? Berapa harus banyak double-nya? Ada yang tahu nggak? Saya jawab, siapa yang tahu? Yang bisa jawab saya kasih A deh, biar semangat. Halo. Halo. Palembang, mana suaranya? Ada yang tahu nggak? Nggak apa-apa, jawab salah. Ayo dong, aktif dong. Tergantung luas kamarnya, Pak. Tergantung luas kamar, luas lahan gitu ya. Kurang tepat. Ada lagi yang bisa jawab? Gimana cara menentukan berapa banyak twinnya? Ada nggak yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih A. Saya langsung kasih nilainya A yang bisa jawab. Yang tahu nggak? Berapa banyak harus ditentukan berapa banyak twinnya? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu. Jadi gini ya, namanya kita menghitung twinnya itu, nanti kamu lihat nih fasilitas ini ada ruang meeting ya, atau ada restoran ya gitu. Nah di ruang meeting ini daya tampungnya berapa? Misalnya kamu punya ruang meeting, satu ruang meeting itu misalnya 30 pack ya, sekarang kan ada prokes ya. Terus kamu punya 2 ruang meeting, berarti 30 tambah 30, 60. Nah 60 sitting capacity di meeting room. Biasanya orang meeting itu kan ngambil twin ya. Berarti 60 kita bagi 2 ya. Jadi kurang lebih ada 60 orang meeting. Tapi kan satu kamar diisi 2 ya. Berarti kita perlunya 30 nih twinnya. Nah 30 kita sebar di lantai ini berapa, di lantai ini berapa, lantai ini berapa gitu ya. Jadi nanti komposisinya mungkin twinnya 58%. Nah dengan begini kita bisa lihat ini tipenya hotel yang mengutamakan meeting room karena twinnya lebih banyak nih gitu ya. Nah, tapi sekarang kita bisa ngakalin juga sih twinnya. Pernah dengar namanya Hollywood Twin nggak? Ada yang tahu nggak Hollywood Twin apa? Tahu, Pak. Apa Hollywood Twin? Hollywood Twin apa coba? Apa? Kalau itu kasur Ya apa? Diapain? bed yang digabung jadi satu, bed 2 digabung menjadi satu. Nah itu ngakalinnya gitu. Jadi kamu pakai Hollywood aja biar aman. Tapi jangan semuanya juga sih ya. Karena Hollywood ada minusnya adalah kan ada sambungan ya. Walaupun kita pakai topper atasnya. Kalau kita pakai Hollywood kita enaknya kita bisa konversi ya. Kadang kita di weekday buat meeting nih jadi twin. Tapi di weekend karena banyak family kita rubah jadi jadi double ya. Nah, tapi berarti kamu nanti di sistemnya, kamu sini trainingnya PMS-nya pakai apa di situ ya? Pakai Realta ya? Opera. Opera. Ada Opera di Rhapsody. Rhapsody ya, oke. Nah, tapi nanti harus di make sure ya di Rhapsody-nya, once kapan dia jadi twin, once kapan jadi double ya. Di weekend mungkin dirubah jadi double. Jangan sampai nanti kamu
giliran tamunya family, pas dibuka ternyata masih posisinya masih twin, belum di connecting. Nah itu aja dari sisi operation ya, antara front office sama housekeeping. Nah jumlah kamar ini kan tadi menentukan pertama meeting room ya. Nah meeting room juga ditentukan nanti kira-kira berapa banyak sih orang meeting di Palembang. Kalau pemerintahan itu meeting rata-rata berapa pack? Misalnya 30 PK, 50 atau 100. Nah, itu mempengaruhi jumlah meeting room, mempengaruhi jumlah twinnya nih. Jadi kamu nggak bisa mikir, kamu bikin twinnya dulu, baru meetingnya. Atau bikin hotelnya udah ketahuan gini. Banyak kejadiannya, ternyata model meetingnya sama kamarnya nggak connect nih. Ada satu hotel yang banyak double, semuanya nggak pakai Hollywood ya. Pas giliran meeting, cowok sama cowok mana mau kan tidur satu bed ya. Mungkin cewek masih mending lah gitu ya. Kalau cowok sama cowok nggak mungkin lah gitu ya. Ya harus twin ya nggak. Nah ini akan nanti jualannya susah nih anak salesnya. Ini pengaruh juga ke operation. Salesnya susah jualannya. Karena kebanyakan yang double bed, padahal banyak pakai apa namanya orang meeting. Terus hal yang lain juga banyak kayak gini tuh agak masalah disebar nih. Twinnya di masing-masing lantai ada twin. Kalau kamu nanti mau saving energi, ada tahu ngisi di sini, misalnya 26, di sini 2, di sini 2, di sini 2. Ini nggak bisa saving nih, lantai 5, 6-nya nyala terus. Gitu. Ada yang bagus, satu lantai, satu tipe aja. Jadi kalau ada saving, tinggal matiin listriknya gitu ya nggak. Tapi kalau nyebar gini ya nggak bisa, karena dalam satu lantai ini ada kamar yang minta twin. Sisanya yang ininya kosong. Nah, kayak gitu juga jadi masalah ya. Jadi benar-benar studi kelayakan itu sangat penting karena ini mempengaruhi seluruh aspek operasional gitu. Kalau nggak pakai studi kelayakan, kejadiannya banyak orang bangun hotel asal bangun, giliran nanti dapat marketnya kayak tadi, dirubah-rubah investasi lagi ya nggak. Yang tadinya king dibelah jadi twin. Terus yang tadinya ternyata meeting roomnya kurang, akhirnya ada ruangan lain dibongkar lagi jadi meeting room. Itu karena perencanaannya kurang baik, studi kelayakannya nggak baik gitu ya. Yang pakai studi kelayakan aja masih meleset, apalagi nggak pakai studi kelayakan. Gitu. Jadi studi kelayakan itu sangat penting sekali ya dalam investasi apapun. Ya. Ini sebentar lagi jam 9. Nah ini tadi luasan lahan ya, dari luas ini bisa dipakainya berapa? Misalnya dari ini luas lahannya 8.000, nanti yang kepakainya areanya, kepakainya berapa nih? Oh ini ke bawah tadi. Ini dari luasan ini Dimas baru masuk, udah mau keluar udah selesai. Ini luasannya ya, fasilitasnya apa aja, jenis tipe kamarnya apa saja, ini luasannya berapa saja. Terus lanjut ke, nah ini nih yang saya sebut KDB, KLB-nya harus tanya ini koefisien bangunannya berapa, ketinggiannya berapa, ini harus ditanya kalau kamu bangun hotel. Masing-masing daerah beda-beda. Nah ini dimasukkan nanti dari 8.000 itu ternyata yang bisa dipakai hanya 4.000 gitu ya. Dan nanti kamu ngebangunnya dari 4.000, nggak boleh dari 8.000 ya. Nah ini adalah masing-masing fasilitasnya dan sebagainya. Nah ini terakhir nih kita hitung biayanya itu saya sampaikan kan. Tadi modalnya 78 miliar ya. Dari modal 78 miliar itu ternyata dia bisa balik, benar tuh kata saya, 9 tahun dia baru balik modal. Dengan nanti ada hitungan bisnisnya lagi di worksheet lainnya ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Udah mau jam 9, saya harus meeting. Ada yang mau tanya? Itu tadi yang baru join siapa? Dimas, kenapa baru join? Dimas, yang mana? Dimas ya? Baru join ya kamu ya? Halo, Dimas. Dimas. Nggak jawab nih. Ini kelas hospitality tuh begini. Oke, ada yang ditanya sebelum saya tutup? Karena saya ada pekerjaan lain. Ada yang mau nanya? Yang lain, Debbie, Tita, Merlin, misalnya Indah, Feiza. Ada yang mau tanya? Kalau dari saya cukup, Pak. Oke. Nah, saya minta habis ini saya kasih tugas ya buat nambahin nilai nanti. Coba kamu
belajar bikin studi kelayakan, ngikutin slide-nya saya ya, nggak apa-apa salah juga ya. Ikutin aja step-step yang saya itu, kamu bikin pakai Excel, mulai dari asumsi lah hotel misalnya buka di daerah Muara Enim, di daerah mana Prabu Muli gitu ya, nilai proyeknya berapa gitu ya. Nah nanti saya pengen tahu daya serapnya seperti apa ya. Ada lagi yang mau ditanya sebelum saya tutup? Kalau nggak ada, terima kasih. See you next week ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Pak Dino. Terima kasih Pak Dino.